Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Susilawati dengan NIM 289217007 dengan Prodi Manajemen semester 3 konversi. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai ujian UAS pada mata kuliah Intermediate Accounting. Kita lanjut saja teman-teman ya, kita langsung saja, saya akan langsung ke share screen. Oke, di sini saya akan menjelaskan ujian untuk memenuhi ujian mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Intermediate Accounting ya teman-teman. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, bahkan jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5 sampai dengan 20 tahun tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Jadi untuk pelunasan si jatuh tempo pelunasan utang tersebut tuh berkisar 5 sampai 20 tahun. Berarti kan sangat panjang gitu teman-teman jangkanya. Nah, itu yang namanya itu utang jangka panjang. Nah, biasanya pihak yang memberikan pinjaman utang jangka panjang adalah dari bank, investor maupun perusahaan-perusahaan lain. Nantinya uang ini akan digunakan untuk sebagai pembelian alat, menggaji karyawan, pemasaran, operasional, produksi, dan pengembangan riset. Perusahaan yang memerlukan modal besar dalam pengembangan kegiatan usaha dapat mengajukan pinjaman utang jangka panjang. Meskipun terkesan kurang ideal untuk kesehatan keuangan perusahaan, namun utang ini menjadi hal yang wajar pada sebuah bisnis. Umumnya, utang tenor panjang digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi modal dalam sebuah perusahaan. Selain itu, utang ini juga dapat meningkatkan total aset baik bentuk peralatan, properti, maupun investasi. Oleh sebab itu, utang ini mencerminkan rasio ekuitas atau total debt equity ratio, yaitu membandingkan jumlah utang dengan modal sebuah perusahaan. Selain modal, utang tenor jangka panjang juga dapat mengukur keseluruhan aktiva yang digunakan dari utang. Nah, beda utang jangka panjang dengan jangka pendek. Dari segi nama, Anda pasti sudah dapat menebak apa yang namanya utang jangka panjang dan apa yang namanya utang jangka pendek. Uang tenor panjang dapat dilunasi dalam waktu yang lama, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Utang jangka panjang itu tenor waktunya, pelunasannya itu jangkanya sekitar 5 sampai dengan 20 tahun, sedangkan uang jangka pendek itu hanya dalam berkisar waktu yang singkat. Lebih jelasnya, utang jangka pendek adalah bentuk kewajiban yang dapat dilunaskan dalam waktu kurang dari setahun. Misalnya, suatu perusahaan mengajukan pinjaman dan akan dibayar kembali setelah beberapa tahun. Maka hal tersebut adalah termasuk ke dalam utang jangka pendek. Nah, di sini ada jenis-jenis utang jangka panjang. Yang pertama itu adalah utang hipotek. Hipotek adalah salah satu contoh utang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan tetap aset tetap. Misalkan sebagai rumah, misalnya yang dijadikan jaminan, ada barang tak bergerak nih, aset yang dijadikan sebagai jaminan dalam peminjaman utang tersebut, misalkan rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Jaminan aset tersebut nantinya dapat disita oleh pihak pemberi pinjaman jika peminjam tersebut itu gagal melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan yang telah disetujui pada pas awal penyetujuan utang tersebut. Dari hasil penyelenggaraan pelelangan aset tersebut akan digunakan untuk melunasi kekurangan utang. Jadi untuk si penghutang juga itu harus punya jaminan untuk bisa meminjam utang gitu. Seperti misalkan kita membuat sebuah perusahaan, nah perusahaan tersebut misalkan butuh modal. Nah, kita jaminin deh rumah kita jaminin rumah kita. Nah, ketika si rumah tersebut dijadikan jaminan, terus kemudian kita tuh sudah
belum bisa membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, bisa jadi rumah tersebut itu nantinya akan disita oleh pihak penyelenggara dari pemodal tersebut. Nah, yang kedua adalah utang obligasi. Obligasi merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat digunakan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan. Melalui surat obligasi, sebelum dibuat perjanjian, nominal dari surat obligasi tersebut harus diperlihatkan terlebih dahulu. Apabila telah sesuai, maka uang pinjaman akan disesuaikan dengan nominal yang tercantum dalam surat obligasi. Nah, di sini ada pula manfaat utang jangka panjang nih. Yang pertama, dapat menggunakan aset. Saat memiliki utang, perusahaan tetap dapat menggunakan aset untuk keperluan operasional sebagai jaminan. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan yang ingin mengambil utang tenor panjang karena Anda tetap dapat mengembangkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan aset jaminan. Yang kedua, bunganya lebih rendah. Umumnya, utang tenor jangka panjang ini mempunyai suku bunga yang tetap. Jika suku bunga naik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan dari suku bunga tersebut. Namun, apabila suku bunga turun, maka bunga utang tetap berada pada nilai dalam kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu mengurangi jumlah pajak. Saat suatu perusahaan mengajukan jaminan utang tenor panjang, maka ia harus menggunakan kewajiban bunga utang dalam setiap tahunnya. Hal ini akan membuat keuntungan perusahaan berkurang, sehingga mengurangi jumlah beban pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. Ada juga resiko, selain ada manfaat, di sini juga terdapat resiko utang jangka panjang. Yang pertama itu, semakin lama batas waktu pelunasan utang, maka resiko akan ditanggung perusahaan juga semakin besar. Bahkan kehilangan atas aset yang dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya, itu perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan jumlah pendapatannya agar laba pun semakin meningkat. Perusahaan harus tetap siap sedia atas kecukupan dana yang akan dialokasikan untuk melunasi utang saat tiba jatuh tempo. Jadi sebagai perusahaan juga harus mengalokasikan dananya nih, harus dipersiapkan ketika memang sudah sebentar lagi jatuh tempo ke dalam waktu pelunasan utang. Yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap nilai saham perusahaan yang menurun jika utang terlalu tinggi atau rendah. Pasal utang tenor panjang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pengelolaan modal utang. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum